Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi ajar kali ini dari saya akan menjelaskan ya sebelum kita nanti masuk ke praktek dari visualisasi data apa business intelligence. Saya mungkin akan jelaskan sedikit soal jenis-jenis data yang akan kita olah, kayak gitu mungkin jawabannya ya. Dan nanti mungkin ada sedikit demo juga dari saya sebelum kita besok praktek nih di kuliah kita besok, kayak gitu ya. Jadi mungkin dari hari ini kita akan bahas soal proses visualisasi data dan analisis deskriptif. Oke, jadi yang pertama kita mungkin saya akan jelaskan sedikit soal jenis data ya. Jadi dari jenis data sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin, business intelligence ini nggak bisa jauh-jauh dari data. Karena apa yang kita kelola ini, apa yang kita kerjakan, kita analisa nanti, itu semua harus ada datanya. Artinya harus ada bahan bakarnya, misalnya gitu ya. Nah, data-data sendiri, kalau berdasarkan karakteristik, data itu ada dua, ada data kualitatif sama kuantitatif. Di mana untuk perbedaannya, kalau untuk kualitatif itu adalah data kategori ya, itu berbentuk kategori atau label, bukan angka. Jadi contohnya mungkin seperti perempuan atau laki-laki, warna, kemudian status pernikahan, dan untuk jenisnya sendiri, untuk data kualitatif itu ada data nominal, di mana data yang tidak ada tingkatan seperti agama, warna, jenis kelamin, dan lain-lain, dan juga jenis ordinal, di mana itu ada tingkatan seperti tingkat kepuasan pembelian, puas, tidak, tidak puas, seperti itu. Nah, kalau untuk data kuantitatif, itu adalah data yang berbentuk angka ya, jadi dapat dihitung secara sistematis, jadi numerik, di mana ada data kualitatif yang berbentuk diskrit, yaitu hasil hitungan seperti jumlah siswa, jumlah mobil, dan lain-lain. Ada juga data yang jenisnya data kontinu, itu hasil pengukuran seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dari jenis data sendiri ada juga untuk cara memperolehnya. Gimana sih kita dapat data tersebut? Itu ada dua juga. Ada data primer sama data sekunder. Dimana kalau data primer itu kita mengumpulkan langsung, dikumpulkan langsung oleh si peneliti tadi, jadi kita. Misalnya kita mau mewawancara, survei, observasi, ini adalah data yang kita cari sendiri. Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang sudah tersedia. Misalnya kita ada ambil data tersebut dari buku, dari jurnal, dari penelitian-penelitian, atau laporan-laporan yang ada. Intinya data tersebut kita ambil dari sumber lain, kita kumpulkan, kemudian kita analisa. Itu namanya data sekunder. Jadi untuk cara memperoleh sendiri ada dua ya, ada data primer dan data sekunder. Nah, kemudian kalau based on waktu pengambilan data, ada namanya cross section dan time series. Intinya perbedaannya adalah waktu kita mengumpulkan data tersebut. Kalau cross section itu misalnya data yang dikumpulkan sekali saja pada satu waktu, misalnya data tinggi mahasiswa semester 4 pada bulan Januari 2025. Intinya jelas, dia clear. Data ini diambil pada bulan Januari 2005, mahasiswa semester 4, udah pasti itu. Atau jumlah penduduk pada suatu desa pada tahun 2025. Datanya itu aja. Kalau time series itu berkala dari waktu-waktu, jadi dikumpulkan berulang. Kayak data penjualan toko setiap bulan selama tahun 2025 itu kan ada data Januari, Februari, Maret, dan lain-lain. Atau data harga beras setiap minggu. Jadi setiap minggu kita cek data harga beras ini berkala, kita bisa lihat trennya nanti seperti apa. Intinya kita bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Nah, apa yang dibutuhkan? Jelas data dong untuk mencari analisa tersebut ya. Yang kita butuhkan adalah datanya. Yang kita butuhkan di sini dataset, di mana dataset sendiri adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur sehingga bisa dianalisis atau diolah. Jadi data ini biasanya kalau kita lihat hasil penelitian, hasil observasi atau melihat dari sumber dari data sekunder dan lain-lain, kita membutuhkan banyak banget datanya. Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin data tersebut ada data penjualan, kayak ada kota, terus habis itu nominal, dan lain-lain, gitu. Nah, ini nanti bisa dilihat di datanya. Seperti itu. Nah, data saya sendiri, tentu kalau untuk mata kuliah ini misalnya kita mau ambil datanya, ini kan kayak banyak banget pasti ya, apalagi kita juga trial and error macam-macam. Nah, kita lagi datasetnya kita ambil di mana nih? Kita bisa ambil di sini. Nah, ini ada dua website yang mungkin akan kita gunakan untuk praktek business intelligence kali ini.
Sebenarnya sumbernya banyak banyak banget. Ini mungkin dua website yang cukup bersahabat lah ya untuk pemula yang kita mungkin mau mencoba belajar menganalisis data. Ada mafenanalytics.io dan kaggle.com. Jadi dua website ini berisi ribuan dataset. Data apapun yang biasanya itu digunakan kalau di perusahaan itu kan ada namanya data analytics ya. Data analytics atau mungkin marketing research kalau di perusahaan-perusahaan itu. Biasanya mereka tuh ngambil data dari sini. Untuk apa? Mungkin untuk menganalisa tren yang terjadi. Atau mungkin mau dummy aja, mau buat uh, belajar aja, belajar datanya macam-macam. Nah, itu matang-matangnya datanya ambil dari dua ini, dari Maven atau Kaggle. Nanti kita untuk prakteknya datanya ambil dari sini. Gitu. Jadi nanti nggak yang kita mengumpulkan data sendiri, nggak, karena itu bakal text time banget. Jadi kita ambil dari dua website. Seperti itu. Oke. Nah, nanti ketika datanya udah dapat, kita melakukan yang namanya data preparation atau persiapan data. Di mana data itu setelah dikumpulkan, setelah kita ambil ya datanya, data nanti sudah dipastikan dalam format Excel, XLSX, karena biasanya kita ada juga data yang kalau kita download itu masih bentuknya CSV, Common Separated Value. Nah, itu nanti harus dirubah ke XLSV, Excel. Barulah kemudian kita melakukan data cleaning. Data cleaning itu apa? Misalnya, data tersebut itu banyak data yang kosong atau duplikat, typo, format tanggal yang berbeda misalnya. Jadi data kosong misalnya dari tabel yang kita dapatkan ada yang kosong, misalnya ini enggak ada namanya tapi nggak ada dia beli apa atau mungkin unit price-nya apa, kolomnya kosong. Itu harus dibersihkan, entah dihapus kayak gitu. Kalau misalnya apa ada duplikat, contoh misalnya dalam nama tersebut ada dua kali transaksi atas nama Andi misalnya, Andi dan Andi lagi di bawahnya, orang yang sama, transaksinya sama, nah itu ada duplikat, hapus salah satu. Jadi kita harus membersihkan data tersebut. Nah, kalau sudah, nanti ada juga mengubah format data. Jadi mengubah teks jadi angka, mengubah ke format tanggal yang sama, mengumpulkan suatu kategori. Jadi data tersebut biasanya kita dapat macam-macam ya, ada kayak tanggal, terus produk yang dijual. Ini misalnya kita bicara soal data penjualan gitu ya, dan harganya gitu ya. Biasanya itu masih uh, apa itu jenis teksnya itu masih general atau teks. Nah, kita harus mengubah formatnya. Jadi kalau misalnya itu adalah sebuah tanggal, ya kita ganti jadi date, bukan general. Kalau itu adalah harga, harus kita berubah jadi nomor, bukan general, kayak gitu. Karena supaya bisa kita analisa nanti, bisa kita otak-atik nanti, harus sesuai dengan kodratnya, misalnya gitu ya datanya ya. Gitu. Nanti sambil praktik, saya sambil sampaikan juga. Kemudian menggabungkan data jika perlu. Menggabungkan data ini, uh, misalnya satu dataset yang kita download tadi, ada beberapa Excel. Misalnya kita download ini ada 3 Excel nih dalam folder dataset tadi. Datasetnya terpecah. Excel 1 itu nama barangnya. Excel 2 nama pembelinya, Excel 3 harganya, dan lain-lain. Itu kita perlu gabungkan dulu dalam satu Excel supaya bisa kita analisa bersama. Itu sebenarnya ada caranya kalau misalnya pakai cara yang mungkin Excel expert ya, cuman mungkin untuk kita untuk belajar kita mending menggabungkan datanya aja. Gabungkan data secara manual itu nggak masalah. Kemudian mengurangi data yang kurang relevan, kayak tadi ya, data cleaning, jadi mengurangi data yang kosong dan lain-lain. Dan terakhir, validasi data, memastikan data itu masuk akal dan tidak ada outlier. Nah, setelah kita lakukan semuanya, barulah kita memastikan, oke, si data ini udah ready nih untuk kita analisa. Barulah nanti kita lakukan pakai pivot, nanti kita bikin diagram-diagram seperti ini. Ini contohnya, mungkin sudah sering lihat ya teman-teman juga di infografis-infografis ya, diagram batang atau bar chart. Jadi mungkin kita di sini berfungsi untuk memperlihatkan perbandingan nilai antar kategori secara jelas dan informatif. Jadi nanti kita mungkin bisa lihat daerah mana sih yang memiliki performa penjualan tertinggi, atau berdasarkan produk-produk yang dijual yang paling laris itu apa, produk dengan profit paling tinggi itu apa. Nah, kita bisa lihat dari diagram batang kayak gini. Contohnya seperti ini nanti.
Nah, ini ya, ada apa barbar yang sudah terlihat angkanya juga. Jadi misalnya di sini 10 daerah dengan performa penjualan tertinggi. Nah, nanti kita lakukan juga analisis deskriptifnya. California memiliki performa penjualan tertinggi sebesar sekian, jauh di atas daerah lainnya. Sementara Florida, Wisconsin, jadi daerah dengan performa terendah, bla 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 bla. Nanti ada analisa yang akan kalian buat dari chart tersebut. Gitu. Nah, nanti ada nanti untuk tugasnya. Kita nanti kalau ketika kerjakan apa setelah analisis deskriptif, kita juga bisa buat suggestionnya. Jadi berarti untuk daerah Wisconsin dan Florida harus meningkatkan penjualan dengan cara mungkin bla 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 bla. Nanti kalian berkreasilah dengan data kalian nanti apa. Gitu. Ada seperti sama ya, yang produk profit paling tinggi, best seller dan lain-lain. Seperti itu untuk diagram batang. Kemudian ada diagram lingkaran atau pie chart. Ini mungkin hampir sama, tapi biasanya lebih enak karena bentuknya dalam persentase. Jadi diagram ini berfungsi untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap total keseluruhan dalam bentuk persentase. Di sini contohnya mungkin kita bisa lihat proporsi penjualan dari setiap divisi, persentase penjualan berdasarkan region, misalnya nanti menggunakan pie chart. Sama analisisnya mungkin kayak gini. Nah, ini ya. Nanti kelihatan persentasenya nih. Misalnya berdasarkan divisi, penjualan paling banyak apa sih gitu ya. Ternyata divisi coklat mendominasi penjualan dengan kontribusi sebesar sekian, diikuti oleh ini. Hanya menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan perusahaan masih bergantung pada produk coklat. Nah, seperti itu. Kalian buat untuk analisisnya. Yang terakhir, time series. Jadi di sini atau line chart ya. Di sini itu untuk menganalisis perubahan data dari waktu ke waktu sehingga dapat melihat tren dan pola yang terjadi. Jadi kayak melihat oh penjualan dari tahun ke tahun PT perusahaan ini nih, gimana sih, membaikkah, menurunkah dan lain-lain. Nah, kita menggunakan time series. Nanti analisanya mungkin seperti ini. Penjualan mengalami penurunan pada 2022, kemudian meningkat bla 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 bla. Nah, kelihatan di sini kan tahun ini, tahun ini, tahun ini, tahun. Makanya namanya time series. Jadi kita bisa lihat trennya naik atau trennya turun atau trennya turun sementara dan lain-lain gitu. Kurang lebih begitu untuk jenis-jenis datanya dan jenis-jenis diagram. Saya akan sedikit tunjukkan untuk demonya. Jadi demo untuk menganalisa datanya dari nol ya, misalnya kita dari dapat datanya secara mentah misalnya gitu. Jadi pertama mungkin saya di sini buka tadi kan ada Maven Analytics.io. Nah, nanti mungkin dikasih slash data playground biar langsung masuk ke halamannya. It's smart. Ada typo dikit. Loh, mana sih? Nah, ini ya, free dataset download to practice your skill. Ini free, datanya kita bisa langsung explore dataset di sini. Ini ada banyak banget data yang bisa kita download, kita minta, kita pelajari, kita analisa. Ada data untuk World Cup, penjualan pizza dan lain-lain, wine testing, movie rating, semuanya ada. Nanti kita cari aja yang kira-kira enak untuk dianalisa apa. Itu tergantung kalian terserah. Atau menggunakan kaggle.com. Sama kayak gini tampilannya. Ada data banyak banget yang bisa kita download. Nah, di sini nanti bisa kalian langsung download misalnya ini. Nah, bisa download langsung, nanti akan langsung masuk ke folder download kita. Nah, ini mungkin saya ada sedikit sudah pernah download juga. Saya ambilkan contoh yang cukup mudah. Tapi data ini masih kosong ya, belum saya analisa juga. Ada penjualan dari coffee shop misalnya. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini
Datanya ada banyak banget. Sebelum kita apa kerjakan, kita harus melakukan yang namanya data cleaning gitu ya. Nah, pertama biasanya ini termasuk data yang bagus. Jadi saya download dulu, udah langsung bentuknya seperti ini, sudah ada kolomnya, sudah ada barnya, udah sendiri-sendiri postnya. Kadang ada data yang mungkin ini yang nyampur jadi satu. Mereka dalam satu kolom. Satu koma tanggal, koma jam, koma quantity, bla 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 ini jadi satu kolom. Yang dimana harus kalian bersihkan dulu. Harus kalian pecah dulu jadi berkolom-kolom ini. Cuma nggak ribet juga. Tapi ini kalau karena lebih mudah jadi lebih enak aja. Nah, itu nanti salah satu bentuk data cleaning seperti itu di awalnya. Yang kedua, mungkin kita ngelihat ada nggak sih kolom-kolom yang kosong. Ada nggak yang kosong misalnya gitu. Ini kalau ini sih kurang lebih sudah bagus datanya. Jadi nggak ada yang perlu kita hapus, apa kita ganti, nggak ada. Dari sini itu oke. Nah, mungkin yang perlu kita rubah ini kayak ini. Seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya ada tanggal, apakah sudah sesuai? Nah, ini sudah sesuai, udah date dia. Kalau misalnya ada quantity, nah dia masih general, di mana di sini harusnya dia number. Nah, kita bisa klik ini, kita ganti aja jadi number. Nah, ini udah sebagai angka. Beda ya. Karena kita paling bakal mau tanggal ini. Kalau store ID, ini mungkin kayak jenis dari store-nya. Sama kayak ini. Nah, salah satu apa lagi? Unit price. Berarti di sini harga. Di sini masih general, berarti kita rubah jadi angka juga. Ini ada harga 3,1, bawah-bawah kita rubah jadi number. Nah, cuma kan ini dibulatkan. Jadi kita tambah aja nolnya. Sorry. Nah, saya bikin dua angka di belakang koma. Kelihatan ya di sini yang unit price ya. Ini sudah berubah jadi angka. Nah, kalau udah semua, anggapannya berarti oke, ini data sudah siap untuk kita analisa, kayak gitu ya. Saya rubah. Sudah siap untuk kita analisa. Oke, yang kita lakukan pertama, kita harus menunjukkan kepada si Excel, ini loh sheet yang mau kita pakai. Ini loh table yang mau kita pakai. Jadi kita bisa klik insert, kita klik pojok ini dulu aja. Kita klik insert, kita pilih table. Nah, where is the data for your table? Nah, data yang mau kita ambil itu dari A1, ini berarti, sampai K14 plus 27. Kita ininya memastikan dulu nih, kita pakai ini ya. Oke. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Sama si Excel-nya udah dibuatin kayak tabel yang rapi ya, udah ada filternya juga. Ini. Nah, kalau udah sini, di sini ada table name. Mungkin biar gampang kita rubah nama tabelnya misalnya coffee shop. Nah, udah ya, tabel ini namanya tabel coffee shop. Oke, ini udah siap untuk kita analisis. Kita langsung aja ke sheet selanjutnya. Misalnya kita pertama anggaplah mau buat diagram batangnya. Saya mungkin di sini kasih bar chart, gitu ya. Bar aja deh biar apa banyak. Nah, nanti pertama kita pilih insert ini dulu. Kemudian pivot table. Nah, di sini ada kan create pivot table. Select a table or range. Nah, kan range kan tadi sulit ya. Karena ingat kan tadi table apa? Coffee shop. Nah, langsung tulis aja di sini. Oke. Kalau udah kayak gini, ini tinggal kita atur aja. Nah, kalau diagram batang kita mau ambil apa nih? Oh ya, tadi di awal sebelum kita mengerjakan kan kita harusnya sudah tahu kita mau meneliti apa sih dari data kita gitu ya. Jadi mungkin dari data yang kita punya, kita tuh mau mengambil data apa aja. Nah, itu nanti tentukan kamu mau nyari apa. Misalnya diagram batang. Anggaplah kita mau lihat produk dengan penjualan tertinggi. Anggaplah saya buat top 10 produk dengan revenue tertinggi. Revenue di sini berarti nominal ya. Revenue nominal penjualan, bukan jumlah penjualan. Kalau jumlah penjualan, misalnya toko A menjual 5 baju, gitu. Tapi kita nggak tahu rupiahnya berapa misalnya gitu. Kalau revenue yang dilihat adalah
rupiahnya tadi, misalnya gitu. Nah, ini butuhkan data apa aja kalau penjualan tertinggi. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Pivot table fields-nya di sebelah kanan. Ini kolom-kolomnya tadi udah masuk ya, transaction ID, date, time, quantity, store ID, bla 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 bla, semuanya udah di sini. Yang kita perlukan apa untuk top 10 produk revenue tinggi? Pertama, misalnya produknya tersebut apa? Jadi ada produk ID, produk kategori, tipe, sama detail. Kalau kita lihat di sini, kira-kira yang bisa kita ambil mungkin produk type kali ya. Karena ini mungkin lebih, apa, salah satu lebih spesifik. Tapi nggak yang spesifik-spesifik banget, nggak detail-detail banget. Itu terserah sebenarnya yang digunakan apa. Saya ambil contoh produk type aja. Produk type kita checklist. Setelah produk, revenue berarti yang diambil apa? Penjualannya. Penjualan di sini bukan transaction quantity ya. Kalau quantity di sini kan ada jumlah penjualan. Kita cari nominalnya. Berarti harganya, unit price. Nah, dia masuk ke kolom value sini. Prototype di row. Itu lihat di sini ya. Nah, ini sebenarnya udah beres. Cuman ini kan banyak banget. Sekarang kita cuma butuh 10 produk aja. Kita pilih ini aja. Kita pilih value filter top 10 misalnya. Nah, show top berapa misalnya mau berapa item, 10 item, 20 item. Nah, kita pilih top 10 aja. Top 10 item by sum of unit price. Sum, jadi jumlah dari unit price-nya. Nah, udah kepilih langsung ada 10 produk yang dengan penjualan tertinggi, dengan revenue tertinggi. Dari sini barulah kita nanti masuk ke sini, insert, kemudian kita bikin pivot chart-nya. Kita mau bikin pakai chart apa? Ada kolom, ada bar, hampir sama ya kolom sama bar ya. Misalnya kita pilih aja inilah, yang kolom aja. Nah, kayak gini. Nanti kita tinggal ganti ininya, maaf, top 10 produk highest revenue. Nah, kita bisa ganti desainnya, misalnya mau lihat yang ada angkanya. Nah, ini ada angka nominalnya misalnya 59.000 bla bla bla. Nah, jadi udah jadi untuk diagramnya kita bisa lihat data paling tingginya itu yang paling laku itu mana, yang paling rendah mana. Nah, dari sini nanti kalian bikin analisis deskriptifnya. Oh, produk barista espresso itu memiliki penjualan paling tinggi, revenue paling tinggi. Disusul oleh apa? Nanti yang paling rendah apa? Nah, yang paling rendah mungkin berarti suggestionnya dari kita apa? Oh, berarti harus meningkatkan penjualan dengan cara bla 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 bla. Itu. Dah, dan untuk diagram batang. Nah, selanjutnya kita bikin misalnya pie chart atau diagram lingkaran. Iya. Nah, kita insert ke tadi, sama ya, pivot table. Tabelnya kita jemput dulu, sama kayak tadi ya. Kita mau ambil apa nih kalau pie chart? Pie chart tadi kan bisa kelihatan kayak persentase gitu ya. Anggaplah berarti kontribusi jumlah transaksi per lokasi store. Nah, dan sambil di sini, kalau jumlah transaksi per lokasi store berarti ini dibutuhkan datanya apa aja? Pasti adalah lokasi tokonya. Di sini udah jelas ya, ada store location. Kita checklist, ada masuk biro ya. Nah, ternyata cuma ada tiga, Astoria, Hell Kitchen, sama Lower Manhattan. Sama yang kedua adalah kalau jumlah transaksi berarti adalah kuantitas, quantity, transaction quantity, bukan unit price. Nah, ini harus beda, karena ini count, di sini bukan sum ya. Nah, ini sum of transaction quantity. Nah, ini kita bisa rubah di sini kalau misalnya dibutuhkan. Nah, ini count. Nah, jadi count of transaction quantity. Udah, ini udah ketarik datanya. Tinggal kita bikin chartnya. Nah, berarti kayak gini. Nah,
Di sini sudah terbentuk capnya. Jadi di sini bisa kita ada juga misalnya eh, kontribusi jumlah TRX per lokasi store. Misalnya mau dirubah desainnya kayak yang ada presentasinya. Kita bisa lihat, jadi oh ini sama, yang ini lebih kecil, lah ini bisa lihat dari sini. Gitu. Yang terakhir adalah time series atau line chart atau line atau lainnya. Kita jemput lagi ke tadi, pivot table, tabelnya coffee shop. Nah, ini contohnya mungkin kalau tren paling gampang adalah tren penjualan. Tren revenue per month, misalnya, per bulan. Yang diambil apa aja berarti? Kalau untuk ini, satu adalah unit price ya, kayak tadi revenue kan kita. Lalu ada transaction untuk waktunya. Satu waktu berarti di sini lebih ke tanggal karena kita ambil yang month. Nah, kayak gini. Kalau yang bulan, value-nya adalah sum of unit price. Udah, nanti di sini tinggal kita bikin pivot chart-nya. Kita ambil yang lain. Misalnya yang sama aja lah ya. Udah, jadi di sini. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, ini desainnya macam-macam juga ya. Ada yang seperti ini. Ada yang lainnya, ada angkanya juga mungkin. Yang kelihatan angkanya ada mungkin kayak gini apa. Nah, sini kita bisa lihat penjualan di Januari turun, di Februari naik, di Maret cenderung naik dan lain-lain. Nah, nanti kita bisa buat analisis deskriptifnya dari sini. Dan kita bisa buat juga suggestion-nya untuk perusahaannya harus bagaimana menyikapi tren tersebut misalnya gitu. Nah, mungkin dari demonya seperti ini aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silahkan dicatat. Kita bahas ketika pertemuan di kelas. Nanti biar uh, untuk prakteknya kita juga bisa sambil jalan sambil minimal dari kalian sudah lihat dulu untuk contoh pengerjaannya. Meskipun nanti kita di kelas juga akan praktek secara langsung gitu ya. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya untuk materi kali ini ya, untuk materi data visualisasi data dan analisis deskriptif. Nanti untuk tugas-tugasnya setelah praktek sekalian aja. Gitu. Oke, jadi kalau dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Mungkin saya akhiri untuk materi ajar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.